wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta anahnya, sehingga kita sama-sama bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita bacakan surat Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Adinah wal qanatin salihah wal hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il katil qurabin termasuk Abdul Qadir Jilani wa khususun Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa jami'i asad qurami madrasat qudsiyah wa mimma tadarrum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thamaniyatul asya la tasba'u min thamaniyati al-ainu bin nadhri minan nadhari wal ardu minal matari ila akhirih. Ngulang sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, thamaniyatun, ada 8 perkara. Thamaniyatu asya, ada 8 perkara. La tasba'u min thamaniyatin, ada 8 perkara yang tidak akan kenyang dengan 8 perkara. Yang pertama, perkara pertama, al-ainu, mata, tidak kenyang bin nawri, dengan melihat, kemarin udah nih. Wal ardu, dan bumi, bumi tidak akan kenyang minal mapori, dari hujan. Dihujani terus ya tetap enggak kenyang. Yang ketiga, wal unsa, dan perempuan tidak akan kenyang minaz zakari, dari laki-laki. Kenapa enggak dibalik ini? Wal alimu, yang ke selanjutnya, orang alim tidak akan kenyang minal ilmi, dari ilmu. Orang kalau semakin belajar itu dia akan semakin merasa bodoh. Jadi orang alim sama orang bodoh pinter mana? Kalau orang alim belajar semakin bodoh, dia merasa ini kurang, ini kurang. Tapi orang yang nggak pernah belajar, dia nggak bodoh karena nggak ngerti, nggak ada yang penasaran. Jadi orang yang nggak mau belajar sama orang alim pinter mana, gitu pertanyaannya. Ini udah kita bahas kemarin. Selanjutnya, wasailu, orang yang minta-minta tidak akan kenyang minal mas'alati, dari permintaan. Orang yang biasa minta-minta itu, Pak, mohon maaf, yang dimaksud minta-minta di sini adalah pengemis ya. Pengemis itu tidak akan merasa kenyang tidak akan merasa puas ya dengan pekerjaannya. Dia tiap hari tetap mau ngemis, mau minta-minta. Karena dia merasa itu sudah jadi profesi. Walaupun mungkin menurut riwayat, benar apa enggak, dia yang pengemis di sini tuh Pak, yang keliling itu, di kampungnya katanya sugih-sugih itu. Ada yang punya sapi, ada rumahnya tingkat, benar apa enggak, oh alam ya, itu kata para peneliti itu gitu. Tapi dia enggak puas, dia tetap aja tiap hari ngemis saja terus, minta terus. Nah, kalau yang ngemis sudah model kayak gitu udah enggak mubah, enggak makruh lagi. Jatuhnya sudah haram, karena ngemis itu diperbolehkan kalau dalam keadaan kepepet-pet banget. Udah enggak ada yang udah enggak bisa makan sama sekali, untuk nyambung nyawa itu baru diperbolehkan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man fataha baba mas'alatin, barang siapa yang membuka pintunya minta-minta. Orang kalau sudah mulai buka pintu minta-minta, udah biasa tuh minta-minta. Fataha, maka membuka Allah lahu bagiman baba fakrin, pintunya fakir, pintunya miskin, butuh. Fakrin itu artinya orang yang nggak kecukupan. Jadi kalau orang sudah mulai minta-minta, seneng minta-minta, maka Allah buka pintu kekurangan terus. Kurang terus jawabannya. Ada orang punya ini pengen diminta, ini diminta, ini malah dibuka oleh Allah pintunya kemiskinan. Fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Bukan cuma di dunia, ternyata kekurangannya besok sampai di akhirat. Maka di hadis lain dikatakan bahwa orang yang minta-minta, pengemis, itu besok di akhirat dia tidak punya daging di mukanya, jerangkong hidup di akhirat. Nah, itu
dalil itu yang megang peminta-minta, jangan orang kaya ya, jangan dibalik. Kalau orang kaya yang megang itu jadi pelit. Yang megang itu orang peminta-minta, supaya apa? Dia tidak minta-minta lagi. Jangan orang kaya datang orang miskin apa peminta-minta, lu awas lu, minta-minta lu, di akhirat nggak punya daging. Ya itu yang megang orang yang minta-minta. Jadi yang minta-minta pegangan itu, saya kalau minta-minta besok di akhirat nggak punya daging. Terus yang dipegang orang kaya, dalil lain, yaitu dalil tentang bukhola, orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu qoribun minan nar, ya, baidun minallah wa baidun minan nas, itu yang dipegang. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Itu yang megang siapa? Orang kaya yang megang itu. Jadi kalau megang dalilnya salah, ya jadinya berantem. Yang orang miskin tadi pegang dalilnya orang kaya, yang orang kaya pegang dalilnya orang miskin, jadi ribut itu. Lu pelit, lu minta-minta, jadi gitu. Kalau megang dalilnya sendiri-sendiri gak akan ribut. Ya udah terminta-minta, yang minta itu malu. Makanya orang dulu itu, zaman dulu itu banyak cerita orang yang malu minta-minta sampai memasakkan untuk anak itu batu untuk nipu supaya anaknya itu tertidur. Saking laparnya malam nggak ada yang dimakan, batu dimasak. Anaknya pada ngelirih lapar ini lagi dimasak belum mateng, sampai anaknya tertidur. Supaya apa? Nggak minta-minta, saking nahannya ya mendulu. Kalau sekarang mah bukan gitu, sekarang mah banyak ngeluh, banyak cerita. Apalagi sudah mulai minta-minta jadi profesi. Udah beda lagi. Yang dulu pernah saya ceritakan tentang Bahram al-Majusi, yang seorang perempuan punya anak yatim 3, kalau nggak salah ya, punya anak yatim 3. Ini sudah sering saya ceritain, tapi untuk memupuk lagi. Punya anak yatim 3, lapar, malam-malam lapar, pada nangis ini anak. Si ibunya minta-minta malu, tapi akhirnya nekat juga karena anaknya kelaparan. Datang dia ke rumahnya Bahram al-Majusi yang sedang pesta, sudah pesta dosa. Usai pesta dia datang, tapi sampai rumahnya Bahram al-Majusi, lampu dia bawa obornya sampai rumah situ dimatiin. Dia ragu lagi, nggak berani, malu sama Allah. Mau minta malu, balik lagi itu nggak jadi. Sampai rumah lihat anaknya nangis, bingung lagi, balik lagi ke rumahnya Bahram. Sampai rumahnya Bahram malu lagi. Wah, ini aku malu sama Allah. Kan ada Allah, kenapa harus minta sama manusia? Dimatiin lagi, balik lagi, bolak-balik aja ini. Si wanita ini janda lah ya, si janda ini bolak-balik. Sampai akhirnya Bahram curiga itu ada lampu asal sampai depan rumah mati. Orangnya nggak ada. Akhirnya dikuntit itu, diikuti itu apa? Dikuntit ya? Diikutin tuh perempuan tadi. Ternyata pas keluar dari rumah, kalau orang Jawa bilang mindi ya, diikuti. Ternyata seorang perempuan diikutin sampai rumahnya. Pas sampai rumahnya itu dengar anak-anaknya si ibu ini lagi pada nangis karena apa? Kelaparan. Itu orang dulu sampai malunya gitu mau minta-minta. Wah, akhirnya Bahram tahu, karena habis hajatan mestinya makanan banyak. Wah, diangkutin tuh, dikasih ini ibu-ibu. Jadi ini si ibu-ibu nggak jadi minta ini, tapi dikasih ya. Si Bahram ini bukan orang Islam, namanya Bahram al-Majusi. Dia orang penyembah api ya, Bahram al-Majusi. Nah, singkat cerita dikasih itu makanan. Sehingga Abdullah Ibnul Mubarak itu pas tawaf mimpi ketemu Rasulullah nitipin salam kepada Bahram al-Majusi. Wahai Abdullah, titip salam kepada Bahram al-Majusi. Itu sampai ragu.
Ibnul Mubarak tuh sampai ragu ini ngimpi dari Rasulullah bener apa dari setan. Karena kalau dari Rasul kok masa Rasulullah titip salam sama orang non muslim penyembah api lagi. Sampai dia sholat tidur lagi ngimpi lagi, sholat tidur lagi ngimpi lagi, akhirnya dicari itu alamatnya. Bahkan menurut riwayat dikasih alamat sama Rasulullah di daerahnya itu. Dicari ketemu Baram al-Majusi, ketika ditanya ini sebabnya tobatnya orang yang sahwa dermawan. Dicari itu, ketemu rumahnya Baram al-Majusi, ketemu sampai ditanya sama Ibnul Mubarak, "Wahai Baram, kamu tuh punya kebaikan apa?" "Emang kenapa?" "Ntar saya ceritain, tapi kamu tuh punya kebaikan apa dulu?" "Wah, banyak." "Enggak, yang paling aneh dah, paling spesial dah." "Oh, saya itu punya anak laki-laki dan perempuan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ketimbang dipek orang, saya jodohin mereka. Anak laki-lakinya saya jodohin dengan anak perempuan, kakak beradik itu." Kata Ibnu Mubarak, "Wah, itu sesat. Itu mah bukan kebaikan, itu sesat. Ingkres saudara nikah sama saudaranya, enggak boleh itu, hukum itu kan dosa besar itu. Mungkin ada lagi." "Oh iya, masih ada lagi. Aku kemarin baru pesta." "Oh, terus?" "Ya, saya punya anak yang terakhir nggak punya jodoh, paling cantik lagi. Saya nikahi sendiri." Ini Baram al-Majusi ini. "Sayang kalau saya kasihin orang karena cantik, makanya saya nikahi sendiri." Ini lebih sesat. Ini lebih sesat. Mungkin ada lagi yang lain. Itu dosa dalam hukum Islam, nggak boleh. Dicari lagi. "Oh, kemarin itu ada emak-emak, ibu-ibu yang anaknya kelaparan, ya kelaparan, akhirnya karena bawa obor sampai sini dimatiin, lama-lama saya ikutin, dia punya 3 anak yatim. Dia kelaparan, sangat kelaparan. Masa bawain makanan banyak dari rumah, kebetulan hajatan besar, jadi sisa-sisa makanannya banyak." Ini Baram itu orang kaya nih, Pak. Nah, kata Ibnu Mubarak, ini dia, katanya, ini dia amal yang menjadikan lantaran Rasulullah titip salam ke depan. Mengapa nabiku, Nabi Muhammad itu sampai titip salam kepadamu? Mungkin dengan amal ini Allah ridho sehingga Nabi Muhammad titip salam kepadamu. Itu kaget di Baram itu. Kan walaupun dia nggak Islam tapi kenal Nabi Muhammad itu. Akhirnya saat itu juga Baram al-Majusi berbaiat masuk Islam, dan indahnya itu, makanya mati itu luar biasa ya kalau Allah berkehendak itu. Habis syahadat selesai mati, Pak. Udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung les. Itu kira-kira surga apa neraka? Surga itu. Udah dapat salam dari Rasulullah. Kita aja yang Islam dari kecil boro-boro dapat salamnya, ngimpi aja gak pernah. Itu udah kafir, nyembah api, nikahin anaknya laki-laki dan perempuan saudara, anaknya sendiri diembat, dapat salam dari Rasulullah. Itu enaknya luar biasa itu. Itu makanya masuk surga dan nerakanya seseorang itu memang hak prerogatif Allah, nggak bisa dikomplain. Cuman karena kita nggak tahu, kita harus berusaha untuk menjaga kebaikan. Tuh, itu judulnya tadi, meminta-minta. Ya, ibu tadi nggak berani minta-minta, saking malunya ya dulu itu. Malu kepada siapa? Bukan ke orang, malunya kepada Allah. Ada Allah, kenapa aku harus minta-minta gitu. Dan lantaran tadi Allah buka hatinya Baram, dikasih itu orang. Waman fataha babal atiyati, barang siapa yang membuka pintu ngenai pemberian, maksudnya suka memberi gitu. Ibtigha awajhilah, memberinya itu karena mengharapkan ridhonya Allah, karena Allah. A'tahu, maka memberihu kepada orang tadi. Siapa Allah memberi apa? Khairat dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Orang kalau sahwa, suka memberi, maka Allah buka pintu rezeki kebaikan di dunia dan akhirat. Di akhiratnya dia dapat pahala, di dunianya dimudahkan rezekinya, min haitsu la yahtasib,
Enggak disangka-sangka. Jadi kalau kita memberi orang, mohon maaf nih, umpama saya ngasih ke Pak Kaban itu, jangan mengharapkan Pak Kaban balik ngasih saya. Salah. Kalau kita ngasih seseorang, Allah tuh yang ngurus. Siapa antar yang balik ngasih? Saya ceritakan, Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah lagi ngidam, itu punya duit cuman cukup buat beli 1 buah delima. Waktu itu Siti Fatimah ngidam kepengen makan delima. Sayyidina Ali ngerogoh kantong. Kalau sekarang mungkin dicari cuman ada 1 duit, mungkin buah delima, nggak tahu harganya berapa. Pergi ke pasar beli 1. Sampai di jalan ada orang ngemis Pak, diminta itu. Ini pertanyaannya ini, kalau kira-kira kita punya 1, diminta istri pesen-pesen, terus diminta orang, dikasih apa ditolak? Hah? Pasti ditolak. Ini sakhwaknya orang dulu itu luar biasa. Ngerti gitu cuman 1, ada peminta dikasih gitu. Dermawannya sahabat itu luar biasa. Dikasih. Diantar udah mau sama istrinya tinggal ngomong aja, udah beli tapi diminta orang, udah selesai. Ternyata belum sampai masuk rumah, belum nyampe, baru sampai beranda depan rumah itu ada sahabat lain yang tiba-tiba membawa delima, ditutup pakai nampan, ditutup pakai kain. Dia ngomong, Sayyidina Ali, ini saya dititipin seseorang untuk ngasih kamu sesuatu. Apa itu? Delima. Dibuka Mas Sayyidina Ali, ini delima, dihitung jumlahnya ada 9, dihitung. Kata Sayyidina, ini benar untuk saya. Iya. Jumlahnya 9. Iya. Bukan kali, salah alamat sampean. Lu kok salah alamat? Bener. Kalau untuk saya nggak mungkin 9, nggak mungkin itu. Terus harusnya kalau untuk saya, Allah membalesnya bukan 9 tapi 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa memberikan seseorang kebaikan, 1 kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Ini baru 9. Ini bukan untuk saya. Kata sahabat tadi, benar Sayyidina Ali, ini saya kantongin atu. Aku cuman kepengen ngetes gitu. Jadi jumlahnya 10. Yaman orang dulu itu dalil dipegang benar-benar yakin. Kalau kita kan enggak yakin. Maka orang dulu ngobatin orang cukup bismillahirrahmanirrahim, tiupin ke air, minumin, sembuh. Sampean baca Yasin 41 kali, ditiupin ke orang tambah sakit. Kenapa? Kurang yakin. Orang dulu yakin, bismillahnya udah cukup. Karena megang dalilnya benar. Nah, ini Sayyidina Ali yakin, ini bukan 9. Akhirnya dibuka memang 10. Nah, itu. Jadi kebaikan di dunianya dikasih, belum di akhiratnya jauh lebih besar pahala yang berlimpah ruah. Rawahu Ibnu Jarir. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nas illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kepada manusia kecuali dia akan dibukakan oleh Allah pintu kefakiran. Kalau orang buka pintu perminta-minta, mulai buka sekali aja pintu minta-minta, maka Allah buka pintu kefakiran. Nah, kita kalau kayak kita gimana dong? Nah, ini bingung ini. Kadang kan kita minta tolong. minta kamu ada ini ya, ada apalah barang, boleh ya saya minta, itu termasuk apa enggak? Oh alam itu. Kalau aku ditanya gitu aku jawabnya bingung. Kadang kan kita minta tuh, ada orang punya buah ya, ada orang minta buah, cicipin dong buahnya, umpama itu termasuk membuka pintu minta-minta apa enggak itu? Kalau ngelihat konteks hadis ini kayaknya iya masuk nih, masuk pintu. Kalau sekali kita buka satu aja pintu permintaan kepada manusia nih ya, maksudnya bukan kepada Allah, maka Allah akan buka untuknya pintu kefakiran.
Li annal ifata khairun, karena mencegah dari minta-minta itu jauh lebih bagus. Kita nahan nggak minta-minta itu jauh lebih bagus. Jadi paling bagus adalah menahan untuk tidak minta-minta, walaupun hayang, walaupun kepingin banget, berontol orang Jawa bilang, kepingin banget. Tapi kalau kita bisa menahan minta, itu khairun, jauh lebih bagus. Terus kalau ditawari gimana? Beda. Kalau ditawari sama minta itu beda. Mas Irwan mau nggak nih Pak Wan? Lapar, boleh dah. Nah, itu boleh, itu nggak minta. Wal harisu selanjutnya, wal harisu alat dunya lan gerangsang itu apa sih? Yang gerangsang kan? Wal harisu alat dunya, gerangsang terhadap dunia, ay mujtahidu fi talabiha, yaitu mempeng mencari urusan dunia, harta dunia. Fa innahu la yasba'u, maka dia tidak akan kenyang minal jam'i, dari mengumpulkan laha dunia. Orang yang nguber dunia, pagi berangkat, sore pulang, pulang ternyata nggak sampai rumah, masih narik lagi gojek, pulang tengah malam, pas mau pulang masih narik lagi, ketemu subuh, itu nggak puas-puas, sampai ketemu lagi nggak ada puasnya. Orang-orang yang memang sengaja mencari dunia itu, walaupun ternyata sudah ngumpulin dunia, mobil sudah kebeli, rumah bukan cuma satu, itu tetap aja bronto, tetap seneng, gerangsang nggak Pak? Tetap gerangsang terhadap dunia. Makanya walaupun sudah banyak, itu tidak ada puasnya tentang urusan dunia. Wal harisu ala dunya minal jam'i, walaupun sudah ngumpul banyak, dia tidak akan puas, tetap akan mencari harta terus. Itu pasangannya gitu. Artinya orang itu kalau sudah rakus terhadap dunia, itu tidak akan ada puasnya, walaupun dunianya sudah banyak. Contohnya lah banyak contoh konglomerat itu. Di sono punya pabrik, punya perumahan macam, masih gusurin orang miskin. Mau kurang aja, itu udah contoh yang besarnya gitu. Jabatan sama, udah jabat bertahun-tahun, masih kepingin. Karena apa? Enak. Dihormati orang, gajinya gede. Kalau bisa 3 kali, 4 kali, itu urusan dunia ini. Nggak akan ada puasnya. Wa dunya ala salasi tobaqatin, dunia itu ada 3 tingkatan. Fa dunya fiha thawab, maksudnya urusan dunia ya. Fa dunya fiha thawab, dunia yang menghasilkan pahala, 1, wa ukhra, dan menghasilkan akhirat. Fiha al-hisabu wa thalitsatun fil adab, ala salasi tobaqatin fadunya fiha thawabu wa ukhra fiha al-hisab. Dunia yang pertama bisa menghasilkan pahala, dan selanjutnya itu menghasilkan hisab, perhitungan amal. Wa tsalitsun fiha al-adzab, yang ketiganya yaitu dunia bisa menghasilkan azab, siksaan. Nah, dia ada 3 tingkatan. Pertama, dunia itu bisa menghasilkan pahala. Selanjutnya, yang kedua, dunia itu bisa menjadikan berat dalam hisabnya, perhitungan amalnya. Yang ketiga, dunia itu bisa menjadikan datangnya azab. Fa ammal lati fiha thawab, adapun dunia yang mendatangkan pahala, fahya allati tasilu biwasitatiha ilal khair, yaitu dunia yang jadi wasilah dia mendatangkan kebaikan. Watanju biha minasyarri, dan menyelamatkan dia dari keburukan. Contohnya apa? Wahya atiyatul mukmin, pemberiannya orang-orang yang beriman. Orang beriman punya harta banyak, diberikan kepada orang, disedekahkan, ditasarufkan jalan yang benar.
Wa mazra'atul akhirah. Kalau pemberian itu wa mazra'atul akhirah, jadi tanaman akhirat, punya rezekinya itu jadi wasilah tanaman akhirat dan kebaikan untuk orang lain. Sampean punya duit jutaan, nah ini ada Palestina, mohon maaf nih, ada Palestina lagi membutuhkan orang-orang sana bantuan kita sisihkan nih sebagian. Nah itu dunia kita yang kita berikan mungkin gedenya 100.000, mama ya kelas-kelas kita tuh kan 100.000, 50.000 lah udah kita infakkan ke sana, orang mukmin yang membutuhkan banget, itu insya Allah di hadapan Allah jadi kebaikan, yaitu berupa pahala. Makanya saya khutbah kemarin saya singgung itu, kita jangan cuman simpati doang, kasihan ya, itu baru simpati tuh, melas ya, itu baru simpati. Terus kita butuh implementasi dari simpati, yaitu empatinya kita. Kita punya apa nih? Punya rezeki, kita bantu dengan rezeki kita semampu kita. Enggak punya apa-apa, bantu dengan doain mereka seminim-minimnya itu. Jangan cuma bilang kasihan doang tapi enggak ada bukti apa-apa. Nah, itu bukti solidaritas kita sesama muslim. Al muslimu akhul muslim. Wahyal kafafu minal halal. Wahyal kafafu minal halal, yang diberikan itu apa? Rezeki yang dari harta yang halal, bukan harta haram terus kita sedekahkan, beda lagi. Wa amal lati fihal hisab, adapun rezeki apa dunia yang menjadikan beratnya hisab atau wil yang panjang, fahyal lati la tastahilu bi sababiha an ada imakmurin, yaitu orang tadi tidak disibukkan dengan hartanya dengan mendatangi perkara-perkara yang diperintah Allah, tidak datangin dia. Padahal orang kaya, orang punya harta kan diperintahkan untuk bersedekah, untuk zakat, untuk macam-macam, tapi dia tidak mau datangin. Wala tartakibu fit tolabiha amron mahduron, tapi perkara yang dosa juga enggak. Buat judi enggak, buat main perempuan hartanya enggak, terus buat apa lagi, minum-minuman enggak. Itu besok akan hisapnya berat. Duitnya enggak buat maksiat enggak, tapi buat perkara baik juga enggak. Itu besok hisapnya di hadapan Allah berat. Yang ketiga, wa amal lati fihal adzab, ini yang berat nih. Sedangkan dunia yang mendatangkan adzab, fahya allati taqta'u an adail ma'murat, yaitu memutus apa harta tadi, memutus an ada ilmakmurat, dari mendatangi perkara-perkara yang diperintah. Dengan adanya harta tadi malah perkara yang diperintah enggak didatangin, ini bahaya. Watu kiu firtika bil mahdurat, dan dia malah jatuh kepada perkara-perkara yang dilarang, yang mendatangkan bahaya. Contohnya punya duit banyak buat pesta pora, mabuk-mabukan, main perempuan, berjudi. Itu rezekinya, hartanya, dunianya akan menjadikan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan-tingkatannya. Jadi dunia yang kita miliki itu ada 3, bisa mendatangkan bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan hisab yang berat, dan bisa mendatangkan adab fid dunya wal akhirah. Semoga rezeki yang Allah limpahkan kepada kita rezeki manfaat dan barokah, walaupun enggak banyak. Amin ya robbal alamin. Ini dulu, mungkin ada yang perlu dibahas, kalau enggak kita lanjutkan. Ya, monggo.
membentak, meminta minta, lebih baik kamu mengatakan maaf. Itu gimana? Ya. Tapi boleh kan Ya. ya? Terima kasih. Pada dasarnya meminta-minta itu tidak boleh. Pada dasarnya. Makanya ada enggak minta-minta yang diperbolehkan, ada minta-minta ya sesuatu yang orang tadi benar-benar kepepet, udah enggak ada sama sekali yang dimakan, untuk usaha sudah tidak ada, maka itu baru dibolehkan meminta. Nah, yang tidak boleh membentak-bentak peminta itu, meminta-minta yang memang benar-benar mintanya karena kepepet. Terus kalau orang-orang minta itu kita bentak-bentak, ya tetap nggak boleh membentak. Kalau nolak secara halus, hukumnya dia minta biar dia kepada Allah yang tahu. Dia mintanya itu kepepet, apa memang tadi buat profesi. Tapi asli hukumnya minta itu tidak boleh. Asli hukum diperbolehkan lidzaruroh karena kepaksa. Jadi udah nggak ada yang dimakan lagi, nggak ada yang buat jajan lagi. Bahkan ada orang kadang tuh kalau minta-minta bener apa enggak nih, udah 2 hari nih mas nggak makan, ada nggak gitu? Ada kan? Nah, itu kalau memang bener itu wajib bagi kita bersedekah, wajib itu. Kan orang 2 hari nggak makan tuh, laparnya kayak apa? Ini aja saya pagi jam 10 jam segini udah keleletan, belum sehari ini. Udah segini udah. Iya, yang diminta nggak boleh membentak-bentak. Dalam surat Al-Duha ada, nggak boleh. Makanya kalau nolak secara iya, betul. Membentak peminta itu nggak boleh. Bentuknya kayak apa tetap nggak boleh. Makanya dalam surat Al-Duha kan sudah dijelaskan, tidak boleh kita membentak kepada peminta-minta. Tapi si minta-minta itu hukumnya si peminta, yang bentak nggak boleh. Hukumnya si peminta itu yang tahu dia sama Allah, dia mintanya aku kepaksa atau memang jadi profesi. Tugas kita ketika ada orang yang minta, ya kalau ada rezeki yang ngasih. Dan tidak boleh kita membentak-bentak. Membentak peminta nggak boleh. Hukumnya ada beberapa tingkatan. Pertama haram. Haram minta-minta bagi yang minta tadi sudah punya. Oh memberi. Boleh pak? Boleh. Artinya enggak. Ya boleh. Mau dihukumnya apa? Ya boleh. Karena memberi peminta itu enggak masalah. Kan kita baru suudzon aja sama orang. Kita kan baru suudzon. Ada orang minta, oh dia mesti profesi itu kan gitu. Itu baru suudzon. Bener apa enggak orang itu profesi minta apa dia karena kepaksa? Kalau kita punya keleluasaan rezeki, ya itu boleh memberi. Jadi pahala, ya insya Allah jadi pahala namanya memberi. Itu. Tapi enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib kecuali memang kita sudah tahu fisiknya orang itu minta karena kepepet bener. Nah itu kita punya wajib ngasih. Kalau memang posisinya kita tahu yang minta sudah jelas dan kita punya, jadi punya wajib kita memberikan. Tapi kalau hukum dari perbuatan itu kan bisa berubah-ubah. Iya, iya. Bisa wajib kalau kita tahu bahwa yang meminta yang memang perlu dan wajib yang meminta. Betul. Yang kalau yang minta nggak wajib pak, yang memberi. Yang memberi. Iya. Kalau yang minta walaupun kepepet, kalau bisa nahan dia akan berusaha nyari pekerjaan supaya dapat rezeki. Tapi hukumnya minta itu bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Yang haram udah punya tapi masih minta-minta. Mohon maaf, haram itu. Haram. Tapi kalau dia kira-kira nih hari ini ada untuk makan tapi minta untuk cadangan besok, itu untuk cadangan itu bisa jatuhnya ke makruh. Bisa jatuhnya karena buat cadangan besok. Tapi ini cadangannya berbulan-bulan ya. Kalau itu sudah jatuhnya haram. Jadi ada beberapa tingkatan minta-minta. Kalau memberi mah nggak ada batasan pak. Mau sedekah itu nggak ada batasan. Cuman kita mau ngasih apa enggak. Tingkatannya cuman wajib.
tadi wajib kalau memang yang minta-minta itu benar-benar kepepet. Kita ngerti bener nih orang nggak punya. Nah, itu wajib kalau kita punya rezeki harus ngasih. Jangan sampai saudara kita mati dalam kelaparan, dosa besar Pak. Ini umpama ada kampung nih, ada sekampung ini mati karena nggak bisa makan, kita kena dosa semua. Makanya itu hukumnya memberi itu. Bisa jadi wajib, bisa jadi mangdubah biasa, sunat biasa. Tapi kalau haram enggak, memberi itu enggak haram. Kepada perampok aja memberi tetap enggak haram. Ada maling nih, kita kasih sedekah, enggak tetap haram, tetap boleh. Karena hukumnya memberi atiyah itu pemberian itu hukumnya tetap boleh. Gitu. Ya Pak Samsuri ya. Lanjut. Masih berapa menit Mas? 1 menit. Oh ya udah cukup ya. Karena waktu sudah tinggal 1 menit, kita sama-sama tutup pengajian ini dengan bacaan ulumul kitab. Semoga lantaran apa yang kita kaji saat ini, satu menambah wawasan keilmuan kita, yang kedua bisa sama-sama kita kepok tularkan ke orang lain mungkin yang belum tahu, karena itu adalah sebagian ilmu yang manfaat dan barokah. Ala diniyah wal qinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.